Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku pengurus dan jamaah Masjid Ittihadul Muhajirin, salah satu ibadah yang agung yang merupakan satu amal yang mulia, yang utama, yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya yang besar adalah zikrullah. Zikrullah adalah satu ibadah yang bisa dilakukan oleh setiap kita. Kalau ibadah haji, maka dia butuh modal, betul? Yakni kesehatan, yakni keamanan, yakni transportasi, biaya dan semacamnya. Tidak semua orang bisa haji. Begitu pula jihad. Dia butuh dana, butuh badan fisik yang sehat dan seterusnya. Zakat apalagi tidak terkena semua orang, yakni orang-orang yang memiliki harta yang sampai nisabnya, batas minimal wajib zakat itu. Bahkan ada orang yang menerima zakat. Akan tetapi ibadah zikir itu semua kita bisa. Mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, mau rakyat jelata atau pejabat negara, semua bisa zikir. Oleh karenanya tema atau judul saya subuh kali ini adalah adab dalam berzikir kepada Allah. Ayat yang kita baca tadi dalam sholat subuh tadi, dan itu ayat favorit saya, itu termaktub di dalam surah Al-Imran ayat 190, 191 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang ulil albab. Di dalam Al-Quran terjemahan Kemenak atau Depak, ulil albab itu diterjemahkan orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Allah melanjutkan di ayat berikutnya 191, alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. yakni orang yang ingat Allah, berzikir saat berdiri, duduk ataupun berbaring. Yakni maksudnya itu setiap saat. Karena posisi kita itu kalau nggak berdiri, duduk, kalau nggak duduk, berbaring. Alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berakal itu orang yang berzikir, mengingat Allah pada waktu berdiri, duduk, berbaring. Lalu apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh.
Lalu dia memperhatikan penciptaan langit dan bumi ini, yakni tanda-tanda kekuasaan Allah ini. Ayat Allah itu ada dua, ibunda. Yang pertama Quran, ayat-ayat qauliyah. Ada ayat alam ini, yakni tanda-tanda kebesaran Allah di dunia ini. Itu kita disuruh perhatikan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bahkan kata Allah di dalam Al-Qur'an, wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di alam semesta ini terbentang yakni ayat-ayat Allah, tanda-tanda kuasa Allah, bahkan pada dirimu sendiri itu. Ayahanda ketika melihat ibunda sedang terlelap tidur, lalu ayahanda melihat ibunda, istriku ini 40 tahun yang lalu cantik sekali menurutku. Betul ayahanda? Ayahanda yang saya tanya, betul ayahanda? Betul ibunda? Ayahanda pernah ngecek ibunda cantik? Tidak. Berarti ayahanda bukan orang romantis nih. Dia melihat istrinya dulu 40 tahun yang lalu. Istriku ini aku cinta dia, melamarnya. Aku datang ke orang tuanya. Aku sediakan mahar yang dia minta, 2 gram emas, 100 ekor onta, 200 kerbau. Mahal sekali dia. Iya. Tapi aku cinta dulu dia. Tapi sekarang 40 tahun kemudian aku lihat kerutan di wajahnya. Dulu nggak ada, sekarang sudah 17 kerutan di wajahnya itu. Walau dia pakai skin care. Lalu dia terbayang, ini ayat Allah. Apa kata Allah di surah Yasin yang ayah anda sering baca itu? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Jadi kalau sudah tua tuh, ya tidak ada orang yang ganteng abadi. Dulu ibunda kenal nggak sama Roy Martin? Ayahanda jangan jawab ibunda ditanya. Roy Martin tahu ibunda? Tahun 60-70 tuh paling ganteng dia. Naik motor film ibunda nonton ya kan? Wah ganteng sekali. Tapi sekarang ya udah tua. Naik motor pipinya ditiup angin bunyi kepok-kepok. Karena udah tua. Ayahanda kenal Titi Puspa? Malu-malu takut sama ibunda ya. Cantik dulu dia. Walaupun dia agak bertahan lama ya, karena mungkin dia pandai memanesnya. Tapi kelihatan sudah tua. Gak ada yang abadi. Itu ayat-ayat Allah. Bahkan ayah anda juga melihat. Amri melihat ayah anda ini waktu muda dulu, masya Allah, gagah-gagah ini. Betul ayah anda? 40 tahun yang lalu, 50 tahun lalu, kalau lari 10 kilo tuh paling berapa menit? Coba sekarang ya anda lari, seleroan orang lari. Cuma aduh, Ustaz baca 20 ayat aja lah cemeh, panjang nih Ustaz baca. Lah sedut, narik nafas. Kata Ustaz Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Saru naik nafas. Apa lagi Ustaz? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ustaz. Kenapa itu? Tanda ayat Allah. Gigi-gigi ayah anda ini dulu ya Allah, bentar aja itu gigit kapau ke lengkol mudo terus.
Ustaz, jangan jengkol mudo. Jengkol itu krakro. Tulang mudo juga. Hah? Iko ambo tengok wajah-wajah pemakan tulang mudo kan? Dulu. Buat kalau sekarang ya Allah. Makan tape aja. Apalagi makan kacang. Tidak makan, pergi bertamu lebaran ke rumah tetangga, tidak makan kacang Pak. Tidak, ngapu? Gigi palsu ketinggalan di rumah. Nikmat berkurang. Iko senyum-senyum, gigi masih gigi asli kan? Hah? Tenang ya. Tunjuk tangan yang masih gigi asli. Iko masih muda lah ada gigi. Banyak ibu cukup. Canda ya, jangan disinggung. Itu untuk kita itibar. Gak ada yang abadi. Nanti di surga kita akan dikasih umur sama semuanya 33. Dikasih kekuatan oleh Allah 100 laki-laki yang paling kuat. Bayangkan. Amri, ayah anda nanti kita seumuran. Tidak ada lagi yang tua, tidak ada yang muda, tidak ada yang ompong, tidak ada. Jangan khawatir yang ompong. Nanti gak ompong lagi. Asal masuk surga. Ibunda, nenek-nenek masuk surga kata Nabi. Tapi tidak nenek-nenek lagi yang dijadikan gadis belia, rupawan, cantik jelita. Masya Allah. Giginya udah goyang-goyang lagi tidak. Ustaz ngomong gigi terus. Itu jadi tanda kebesaran Allah. Zikir. Kita harus berzikir. Diri kita itu jadi bahan kita berzikir, yakni mengingat Allah. Alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lalu muncul perkataannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan. Dia melihat istrinya 40 tahun dia bersamaku, 50 tahun dia berumah tangga denganku. Berapa banyak sudah kebaikan yang dia berikan kepadaku. Ketika bulan Ramadan, di saat aku dan anak-anak masih tidur, istriku dan ibu dari anak-anakku sudah bangun gelentang-gelentong di dapur. Alangkah banyaknya pahala ibunda itu. Saya sering memuji istri saya itu. Alangkah banyaknya pahalamu dek. Di saat kakak masih tertidur, ada udah bangun, udah menyiapkan makanan, walaupun hanya memanaskan, apalagi memasak. Ya subhanallah. Begitu pula nanti saat berbuka. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oleh karenanya yang pertama, zikir itu selain dengan tadi tafakkur, mengingat Allah, kita dengan lisan. Yakni dengan apa? Lisan, mulut itu berzikir. Asal niatnya itu pertama ikhlas karena Allah. Kita berzikir itu ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Kita berzikir itu karena Allah, jangan supaya dibilang orang ahli zikir. Megang tasbih, tahu tasbih? 100 KB. Artinya yang biji-biji yang pakai tali itu niat kita karena Allah, bukan supaya riya dilihat manusia. Saya ahli zikir. Oke, apa? Tasbih. Apalagi mau menyombongkan, bau tasbih kau dari apa? Kayu, batu gio, sombong itu. Karena bukan itu yang dilihat oleh Allah. Bahkan kalau kita lihat fatwa dari ulama nggak sepakat hukum
berzikir pakai tasbih itu, tusbih itu. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Yang melarang mereka berpendapat Nabi nggak pernah zikir pakai tusbih itu. Nabi berzikir pakai apa? Jari. Yang kedua, ada yang membolehkan. Kalau saya ditanya Ustaz Nabi gimana? Kalau saya lihat keperluan. Karena memang zikir itu ada yang ditentukan jumlahnya, ada yang nggak ditentukan. Kalau memang kita kesulitan menentukan jumlahnya, takut salah atau apa ya, insya Allah dibolehkan. Asal dan bukan dengan maksud apa-apa. Apalagi menjadikannya jimat. Karena dulu di film Susana, tahu film Susana ya? Film kuntilanak tuh Pak Ustadznya tusbihnya untuk melempar dukunnya itu melempar siapa? Meledak. Itu mah buatan sutradara. Danyo itu kalau memang tusbih itu bisa meledak, idaknya gitu dijajah Belanda, bikin aja tusbih, atau ting bajak meledak. Jadi kembali ke tadi ya, ada bahkan sekarang sudah ada alat digital itu ya. Nah, karena ada sebagian orang tua mungkin kayak tawaf, karena banyaknya orang, ya ramenya orang jadi lupa udah berapa itu puter tadi kan. Maka kadang-kadang dia kalau nggak ada teman atau pembimbing, maka dia butuh alat itu. Kita kembali ke tadi. Jadi zikir itu harus ikhlas. Yang kedua, memperbanyak zikir. Zikir itu berbanyak. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihhu bukratan wa asila. Surah Al-Ahzab ayat 41-42. Kata Allah, hai orang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Yani zikir yang gak usah dihitung. Memang ada zikir yang dihitung-hitung. Karena zikir kan terikat dengan waktu, ada kapan dibacanya, jumlahnya, tempatnya. Itu ada. Nah kalau yang gak dihitung itu gak usah dihitung itu. Tapi kalau memang dihitung, kayak habis sholat zikir ditentukan kan. Subhanallah berapa? 33. Alhamdulillah berapa? Allahu Akbar berapa? 99 kali. Tambah 1 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku dan seterusnya. Jadi 100. Nah itu perlu jumlah, perlu memang ada hitung. Tapi kalau zikir yang mutlak, yakni tidak terikat waktu, jumlah, jenis, maka nggak usah dihitung-hitung. Sebanyak-banyaknya ini. Alladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Kata Allah, wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan sebanyak-banyak zikir. Ustaz, bagaimana cara kita agar mau berzikir itu? Caranya adalah kita mengetahui keutamaan zikir itu. Karena setiap ibadah itu, ibunda, ada keutamaannya. Setiap ibadah itu, baik kita tahu ataupun kita nggak tahu. Setiap ibadah, termasuk zikir itu. Zikir itu, yakni ada manfaatnya itu. Salah satunya adalah menenangkan hati. Ibunda yang sering gelisah, ayahanda yang sering resah, ada jamaah masjid Ittihadul Muhajirin ada yang sering gelisah, sering resah, mungkin boleh jadi karena kurang zikir. Kata Allah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Maka ketahuilah bahwa berzikir itu, menyebut Allah itu menenangkan hati. Boleh jadi di rumah atau bekal sering berlaku, dikit aja tersinggung, balik cepat tersinggung, lambat balik tersinggung, makanan pedas tersinggung, tidak pedas tersinggung. Boleh jadi suami istri itu kurang berzikir.
istriku masak keasinan, berarti lidahku masih normal. Enggak apa-apa istri. Dia enggak marah-marah, kau udah kawin lagi gue. Bukan. Dari mana orang masak asinan bilang mau kawin lagi? Itu khurafat, tahayul. Ya udah, mungkin ibunda tadi lupa ya kan. Udah, Nabi itu kalau dia makanan itu, Nabi itu nggak rewel. Dia apa yang dimasak oleh istrinya, Nabi itu kalau dia suka dia makan, kalau enggak dia suka dia enggak makan. Udah itu aja, enggak ada kau ini kau masak, Allah sudah 20 tahun di dapur sudah apa itu? Malah membuat istri itu jadi apa? Ini di hati dia, masa aku 20 tahun hanya karena sore ini aku masak asinan hilang kalau itu. Ya di kemarau setahun hilang karena hujan itu bahaya itu memang lidah. Mulutmu harimau, yakni daging yang tidak bertulang berapa banyak menusuk hati itu. Hati-hati itu dalam rumah tangga itu. Bukankah talak itu terjadi, cerai itu terjadi karena lidah yang mudah menyebutnya itu. Aku ceraikan kau, bahaya itu. Maka hati-hati kita menggunakan kata-kata itu, hati-hati. Udah, kalau kita suka makan, kalau enggak dia Nabi gitu makanan. Damai rumah tangga itu. Tidak masak kau deh, lupa dari masak misalnya ini kan. Ya udah kita beli aja, udah gampang. Tapi jadi istri jangan juga itu. Gara-gara dapat ceramah Ustadz ini jadi malas masak, jangan. Dengar kata Ustadz tadi itu jangan ngomel-ngomel, tidak boleh bulung. Iya, ada istri sudah dikasih uang belanja yang cukup oleh suaminya, ya kan? Kasih cukup belanja bisa beli apa? Tiap hari masaknya kering terus, sambal teri, sambal jengkol, sambal kacang. Itu kata suaminya tiap hari kering terus deh. Lalu istrinya ngecek. Kata Ustaz Amri tadi, Rasulullah itu kalau dia makanan dia suka dimakannya, kalau tidak suka dia tidak boleh pakai dalil itu, tidak boleh. Itu ada hadis kata Nabi sebaik-baik makanan cuka, tidak boleh. Nabi ngecek sebaik-baik makanan itu cuka itu karena waktu itu Aisyah masak, memang di dapur Aisyah itu tidak ada yang lain kecuali cuka itulah. Jadi Nabi itu ya sudah makanan sudah. Tapi kalau suami Anda sudah ngasih uang makanan yang cukup untuk beli ayam, ya belilah. Inilah yang kita harus paham peran antara suami dan aku jadi bahas rumah tangga. Kita lanjutkan zikirin. Jadi zikir itu ibunda, jadi kita suatu ibadah yang agung bisa menenangkan hati. Dan zikir itu harus kombinasi tiga itu. yakni hati kita. Bagaimana zikir hati qalbu itu? Kita merenungi kekuasaan Allah. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Keagungan Allah, apalagi kebesaran Allah. Lalu di dalam lisan kita menyebut subhanallah atau alhamdulillah atau la haula wala kita sebut itu. Lalu dalam perbuatan kita juga kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu berarti kita zikir. Bahkan sebesar-besar zikir itu sholat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholat tali zikri. Kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Aqimis sholat, dirikan sholat, li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu untuk mengingat Allah ayahnya. Bohong orang ingat sama Allah kalau dia tidak sholat. Amri ulangi nih ibunda. Bohong orang itu ingat sama Allah kalau dia tidak sholat. Ini dalilnya. Aqimis sholat tali zikri.
Kenapa kita 5 waktu itu? Itu supaya kita selalu zikir kepada Allah. Saat sibuk-sibuk kerja, kita istirahat, sholat zuhur, ya kan? Capek selesai begawe, pulang kan kita sholat asar. Masuk waktu malam, kita zikir lagi sholat maghrib. Mau tidur, ya kan? Masuk lagi waktu sholat isya, ya kan? Bangun tidur, sholat apa? Itu supaya ingat terus dengan Allah. Itu dibikin tuh 5 waktu itu. Bahkan dulu hampir 50 waktu sehari semalam. Sanggup dah ayah anda sholat, ibunda sholat 50 waktu sehari semalam? 50 kali. 5 waktu aja banyak yang tinggal. Apa kali 50 kali? Kalau Nabi Musa tidak minta kepada Muhammad, kaum itu tidak akan sanggup, minta diskon sama Allah bahasa kita. Tolak balik Rasul sampai 5 aja Nabi Musa minta lagi, malu aku kata Nabi. Ayah anda bisa baca di sejarah Isra dan Mi'raj itu waktu turun perintah sholat 5 waktu. Kalau 50 waktu sudah tidaknya gitu lagi begawi sholat juga. Baru mau masak ibu Allah sholat lagi. Baru nak angkat kepakaian Allah sholat. Jadi sholat itu mengingat Allah. Tidak ada dalam Islam itu eling. Kau sudah sholat? Sudah. Belum eling. Apa? Ada orang Jawa sih. Eling artinya apa bahasa Jawa? Hah? Kok lupa? Ingat. Kalau lupa itu lali. Kalau eling itu ingat. Jadi gak bisa itu. Gak bisa sekedar istilah ingat, aku sudah ingat. Harus ingatnya itu harus diaplikasikan dengan perbuatan. Nanti akan ada orang yang mencuri sambil menyebut Bismillah. Aku ingat sama Allah, maling kami. Kenapa? Karena elingnya hanya di mulut, di perbuatannya gak eling, gak ingat, jadi maling. Maka kalau ada orang yang aku ingat sama Allah tapi tidak sholat, bohong. Yang kemudian yang keempat, sunnah berzikir, berkumpul bersama zikir. Ini zikir. Salah satu zikrullah itu ingat kepada Allah itu hadir di majelis ta'lim. Ayahanda ibunda yang hadir di majelis ta'lim ini, itu kata Nabi didoakan oleh binatang melata. Lihat banyaknya binatang. Sampai ikan-ikan di laut yang berenang jutaan itu, miliaran itu, ikan teri, ikan paus itu mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, walaupun terkantuk-kantuk. Tak paham itu apa yang dikece Ustaz Amri tadi. Biarlah dapat doa dari para malaikat orang yang hadir di majelis ilmu. Saya terkantuk-kantuk Ustaz, tidak apa-apa. Ini duduk di majelis ilmu ini. Kita tahan nonton bola membunyuh, melotot. Mantap, Indonesia lawan Australia, Indonesia lawan Bahrain. Tunggu, masa kita tidak sanggup untuk dikit lah, paling lama sejam ceramah. Itulah kepanjangan. Kenapa? Pahalanya besar, didoakan oleh malaikat. Bahkan yang kelima, menangis. Zikir itu ibunda menangis. Sunnahnya itu. Tidak bisa nangis Ustaz, bikin menangis. Gimana caranya Ustaz? Ya sedih kan. Makanya kadang-kala orang mencari imam sholat tuh yang enak bacaannya, ya kan? Betul? Kenapa? Karena itu memberikan apa? Dampak kepada hatinya. Insyaallah bacaan muazzin juga gitu, ya kan? Ya ada muazzin. Muazzin itu mempengaruhi. Kalau muazzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya bangun orang. Bangun
si Bilal itu jadi muazzinnya. Karena suara Bilal orang Afrika, Ethiopia lantang. Dulu belum ada mic. Apalagi kini suara lebih bagus, lebih lantang. Dia memberikan pengaruh itu. Betul? Bacaan muazzin, bacaan imam, dia memberi pengaruh. Apalagi kalau imam itu dia mendengar ayat-ayat berbunyi tentang neraka, lalu dia merasakan bagaimana besarnya azab neraka itu, lalu jamaahnya terpengaruh. Bagaimana dia membaca ayat-ayat tentang surga, lalu dia merasakan kenikmatannya itu, lalu jamaah pun, makmum pun terpengaruh. Subhanallah. Dan orang yang berzikir itu ibunda, ada nanti di hari kiamat itu 7 golongan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di padang mahsyar nanti salah satu episode pada akhirat itu ibunda, ada namanya kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang dan belum disunat. Sampai kata Aisyah, apa kita nggak malu ya wahai suamiku ya Rasulullah? Tidak, masing-masing kita tidak ada lagi sibuk mikirin orang, sibuk mikirin diri kita masing-masing. Matahari itu di hadis itu 1 mil jaraknya. Ada orang tuh yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang tenggelam sama keringatnya. Ada 7 orang diberi naungan oleh Allah. Salah satunya itu sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli. 7 golongan orang yang akan mendapat naungan pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah semata. Salah satunya wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Salah satunya adalah seorang yang berzikir kepada Allah dengan menyendiri, lalu meneteslah, mengalir air matanya. Ini yang dapat naungan. Jadi ibunda, bersyukurlah ibunda kalau ibunda pernah atau sering berzikir di malam hari saat suami ibunda sedang tertidur. Suami ibunda sedang tertidur, ibunda berzikir. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lalu menangis. Ini bersyukurlah ayahanda di saat ibunda sedang terlelap, ayahanda menangis, mengingat dosa-dosa yang banyak dulu waktu masih muda. Lalu di orang masa tua ini Allah berikan kesempatan ayahanda untuk bertaubat, menyesali dosa-dosa yang banyak dulu seperti buih di lautan pasir di pantai. Lalu ayahanda ingat, Allah, Engkau Maha Pengampun, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafur, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkau Maha Pengampun, ampuni hamba ya Allah. Allah itu Maha Pengampun. Minta ampun kepada Allah. Tak tahu ini orang dapat naungan tadi. Ini zikir yang hebat ini. Kenapa? Karena dia nggak ria. Nggak ada yang tahu, suaminya nggak tahu, istrinya nggak tahu, anak-anaknya nggak tahu, pembantunya nggak tahu bahwa dia sedang nangis. Terisak-isak dia seperti air panas yang mendidih di dalam periuk itu sedang bergejolak. Nggak ada yang tahu. Bukan seperti si Amri yang kalau nangis disorot kamera. Itu disorot kamera pakai bawang, acting. Belum tentu itu ikhlas, belum tentu, bisa jadi ria. Ibunda perlu tahu salah satu orang yang terjangkit ria itu para qori. Jangan ibunda puji-puji ya Amri, enaknya Ustaz Amri jadi imam. Kalau bisa bacalah 20 ayat, jangan satu, masuk satu, tak enaknya. Ibunda sudah melemparkan pasir ke wajah saya. Saya lemah.
Bisa jadi saya ria. Iya juga dah. Hilang itu seperti api membakar kayu. Hilang itu. Itu salah satu yang terkena penyakit ria itu para ustadz, para qori, para imam. Jangan main-main. Ini bukan berarti jangan bersuara bagus, bukan. Penyakit ria itu seperti semut hitam yang berjalan di malam yang pekat di bawah batu besar, di bawah guyuran hujan, kan? Semut, gak ada yang tahu. Karena kita ini rentan ria. Saya belum tahu. Makanya saya selain memang kenapa Ustaz baca ayat pendek-pendek. Yang pertama itu yang jelas jamaah itu senang kebanyakan ayat pendek. Kita bukan seperti sahabat yang bisa semalam 1 juz, ya kan? Saya bisa aja saya baca 1 juz semalam, kalau perlu taruh mushaf depannya. Tapi apakah jamaah ini? Jangan-jangan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada lagi jamaah. Kecuali kalau sepakat semuanya. Misalnya di masjid pesantren, itu memang mudo-mudo galau, tidak ada gawe lagi. Boleh 1 juz semalam. Bahkan katanya ada yang 30 juz katanya ya, dari ba'da isya sampai nak subuh. Sanggup ayah anda? Ini yang muda-muda nih, yang udah banan, sanggup? Nah sanggup, fitnahnya besar. Karena ayah anda mau tadarus, ibunda mau cuci piring yang tadi buka. Itu kan ada bab khusus ya pembahasan itu. Lalu berzikir itu merendahkan suara direndahkan itu. Tak perlu teriak-teriak zikir itu. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Sebut zikir Allah itu dengan rasa takut, rendah diri dan suara yang lembut. Tak usah kencang-kencang. Nabi melarang, wahai manusia rendahkan suaramu. Kamu bukan memuji zat yang tuli, bukan. Kalau kita ngomong kayak orang tuli mungkin harus kencang. Dengan Haji Bolot mungkin lah. Itu juga Haji Bolot itu acting aja. Tapi kalau dengan Allah itu maha mendengar. Bisikan hati aja tahu. Kecuali memang zikir yang disuruh dikeraskan. Misalnya tadi azan, tidak bisa azan pelan-pelan, tidak dengar orang. Apalagi talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Atau nanti takbir hari raya, kalau takbiran istilah itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kata orang lazim lah lebaran dulu macam mana? Itu contoh. Itu contoh, itu lagi ngaji. Orang lebaran itu. Itu zikir tuh pelan-pelan hukum masalahnya. Tak perlu uncung-uncung. Lalu jauhi zikir-zikir yang gak ada sunnahnya dari Nabi. Contohnya nih, saya kasih contoh aja. Zikir orang menyebut Allah, 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 Allah. Itu gak ada sunnahnya dari Nabi. Karena itu zikir mufrad tunggal itu gak ada. Sampai ada yang bilang zikir kita la ilaha illallah subhanallah itu zikir orang awam. Zikir orang hebat itu Allah, Allah. Belum hebat lagi, yang lebih hebat itu huwa. Ada lagi yang lebih hebat itu hu. Dia. Itu siapa yang ngajarin itu? Gak ada itu. Zikir itu gak mufrad itu. Zikir itu harus subhanallah atau alhamdulillah. Jadi ada pujiannya. Pahami bunda?
Ini contohnya nih, kayak ibunda Amri, itu muji dah. Ayahanda Amri itu muji apa tidak? Tidak muji itu. Itu manggil aja. Oi. Tapi kalau ayahanda atau ibunda bilang, Amriko ganteng nih anda, itu baru muji. Itu iko bukan sipur muji buntut lah. Iko contoh, paham ya? Harus ada pujiannya. Jadi kalau Allah, apa Allah? Tapi kalau Subhanallah, Maha Suci, ada pujiannya. Allahu Akbar, Allah Maha Suci, ada pujiannya. Paham sampai sini? Lalu caranya juga gak perlu yang apa itu? Sama kayak ayahanda muji saya tadi itu, Amri gantengnya. Itu ngejek gitu. Tidak ada sebenarnya zikir joget, apalagi sholawat menari. Nah kita perlu koreksi lagi lah zikir kita dari mana. Dan yang sebaik-baik zikir itu adalah membaca Quran. Pahala baca Quran itu per huruf. Makin banyak ibunda baca Quran makin banyak pahalanya karena dibalas per huruf. Yang terakhir ini saya kasih contoh beberapa zikir dan keutamaan dan pahalanya ya. Mudah-mudahan nanti ibunda bisa menghafalnya lalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan pembatasan. Zikir itu banyak sekali. Nanti bisa dilihat di kitab-kitab zikir, buku-buku zikir. Ini hanya contoh aja beberapa ya. Yang pertama zikir yang berbunyi La ilaha illallah. Coba baca. Nah, kata Nabi, aksiru min syahadati an la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha. Walakinuha mautakum. Perbanyaklah membaca syahadat la ilaha illallah sebelum kalian terhalang membacanya, yakni sebelum kau mati. Dan talkinkanlah dengannya orang yang mau meninggal di antara kalian. Ini hadisnya riwayat Abu Ya'la. Kata Nabi, siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Jadi kalau ada keluarga kita yang khoza ya, mau meninggal sekarat, bisikkan di telinga itu. Jangan kencang-kencang. La ilaha illallah. Sebut ya, ayah sebut ya. La ilaha. Kalau dia sudah kita lihat dia terdengar baca la ilaha illallah atau terlihat bergerak la ilaha illallah, sudah tidak usah diajak ngobrol lagi. Kata Nabi, biar itu jadi kalimatnya yang terakhir sebelum dia mati. Makanya kalau ada sekarat jangan ribut, jangan sibuk. Tanah yang situ untuk aku ya, rumah itu, kontrakan itu. Diam, tenang. Kalau mau baca Quran ya silakan. Bikin tenang itu karena dia sedang berjuang. Orang mau mati itu sedang diperbutkan malaikat dengan syaitan. Ingat, kalau ada orang yang meninggal, bimbing dia dengan talqin. Yang kedua, bacaan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayo baca sama-sama. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi SAW, la anna aqula subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Alangkah besarnya keutamaan zikir ini. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketiga, subhanallah wa bihamdi. Coba baca. Apa kata Nabi? Man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marratin khuttat khotoyahu wa inna kanat misla zabadil bahr. Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari. Nah, ini ditentukan. Kalau yang tadi itu tidak ditentukan jumlahnya. Kalau ini ditentukan berapa? 100 kali sehari. Niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan.
Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Jadi kita dari Abu Hurairah. Jadi kita yang banyak dosa ini baca ini. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi berapa? 100. Ustaz, boleh tak dicicil? Apa harus 100 langsung? Boleh Bunda. Nanti habis sholat ini 10, habis sholat itu 10, habis sholat atau jam segini 10, jam segitu 10, lagi duduk nih 10 boleh. Nanti tanya jawab ya. Nah, subhanallah wa bihamdi berapa? 100. Kemudian yang keempat, subhanallah. Ini lebih pendek, lebih ringkas. Kata Nabi, tidakkah salah seorang dari kalian mampu meraih 1000 kebaikan setiap hari? 1000 kebaikan. Apa kata sahabat? Macam mana itu? Bagaimana caranya itu bisa dapat 1000 kebaikan? Kata Nabi, bertasbihlah kamu kepada Allah 100 kali. Maka ditulis baginya 1000 kebaikan, dihapus darinya 1000 kesalahan. Ini hadisnya riwayat Muslim, hadis nomor 2698 dari Abu Sa'id. Apa bacaannya Bunda Ayahanda? Subhan. Baca berapa? Sama kayak tadi. Pokoknya sehari, tidak harus langsung. Yang selanjutnya yang kelima, bacaan hauqalah, yakni la haula wala quwata illa billah. Coba baca. Apa kata Nabi zikir ini? Ala adulluka ala kanzi min kunuzil jannati. Qul la haula wala quwata illa billah. Mau tak kamu aku tunjukkan di antara harta-harta dari harta-harta di surga? Ucapkan la haula. Ini hadisnya Bukhari Muslim dari Abu Musa. Ibunda mau kalung, mau cincin, mau gelang di surga nanti, baca ini la haula. Nanti ibunda banyak harta di surga, makin banyak gelangnya, makin banyak cincinnya. Kemudian yang selanjutnya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba baca. Wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa kata Rasulullah? Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang dicintai Allah Ar-Rahman, ringan di lisan tapi berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil. Ibunda, salah satu episode akhirat nanti amal kita ditimbang, mizan, seperti dacing zaman dulu. Dulu ada kan dacing, dulu kan, sekarang kan timbangan tuh digital. Dulu tuh begini ditimbang. Nah, amal baik, amal buruk ditimbang. Nah, salah satu yang memberatkan amal baik itu ini bacaan ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian alhamdulillah dan subhanallah walhamdulillah. Kata Nabi, bersuci separuh dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Yang terakhir, ucapan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, barang siapa yang membaca ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali. Nah, ini ditentukan jumlahnya sehari. Apa yang dia dapat memperoleh? Yang pertama, dia dapat pahala seperti memerdekakan 10 orang budak. Yang kedua, ditulis baginya 100 kebaikan. Yang ketiga, dihapus darinya 100 kesalahan. Dan baginya yang keempat, perlindungan dari setan, yakni dari pagi sampai sore hari. Dan tidak ada seorang pun yang membawa amal yang lebih utama darinya, kecuali yang membacanya lebih daripada itu. Yakni kalau membacanya lebih dari 100 kali, maka pahalanya makin besar. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2691 dari Abu Hurairah. Demikian, ini bukan batasan ya. Zikir itu banyak. Silakan nanti ibunda cari buku, amalkan.
Kalau bisa kita punya zikir satu aja. Kita baca tiap hari. Apa? Kan ada zikir favorit. Apalah. Insya Allah kita dapat manfaat itu. Kalau mau mengamalkan semua zikir tidak sanggup. Bekaco ada zikir, pakai baju, pakai sendal, buka baju, buka sendal, masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC. Ada kalau zikirnya bercermin, campur suami istri. Ada kalau. Tapi sanggup tak ngamal ini? Tidak ada itu sanggup. Masuk WC aja kadang kita lupa baca. Kaki dua gitu masuk. Oh, tidak ada sunnah kaki kiri, keluar kaki kanan, berzikir dulu. Auzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Demikian, semoga bermanfaat. Ada yang ingin menambahkan? Ya, ini. Perbedaan antara subhanallah wa bihamdihi dengan subhanallah wa bihamdihi. Kan itu kata Ustaz. Kalau subhanallah wa bihamdihi itu esa. Subhanallah itu agung. Nah, jadi perbedaannya mana? Kan dulu kan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah yang azim. Kan disebut apa kan? Iya. Perbedaan antara esa dan agung. Ya, intinya adalah itu pujian. Ataupun kalau secara lafaz tentu berbeda tadi. Subhanallah bihamdihi, Maha suci Allah pemilik segala pujian. Subhanallahil azim, Maha suci Allah yang maha agung. Itu intinya. Kalau yang saya pahami nggak ada perbedaannya. Intinya adalah hanya berbeda lafaznya saja. Intinya adalah pujian. Allah Taala alam. Barangkali bisa ditanya kepada ustadz yang lain. Ya. Tadi kan zikir itu ditentukan dengan 100 kan? Ya. Satu hari ya. Ya. Nah kalau itu lebih, kadang-kadang itu 1 kali 100. Jadi itu lebih ya. Itu. Kalau untuk keutamaannya itu kita baca menurut keutamaan tadi. Siapa yang baca 100 kali pahalanya ini. Nah, boleh itu kita baca tentukan yang 100. Pakai alat tadi boleh atau apa cara pakai jari aja boleh. Karena kita ingin dapat keutamaan itu, ayahanda. Tapi kalau kita mau lebihkan seperti zikir yang terakhir tadi itu lebih bagus. Kan tadi ayat yang kita baca di awal. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikron. Jangan ini dihitung-hitung perbanyakannya. Sama seperti kita muji istri kita. Ada yang sesekali cantiknya engkau atau baiknya engkau. Tapi kalau setiap hari mungkin istri kita juga terbiasa nanti. Kalau pertama-tama mungkin baik, aku muji terus, ada maunya. Itu mungkin karena selama ini kita tidak pernah muji. Tapi kalau setiap hari itu terbiasa. Sama seperti kita tidak pernah baik dengan istri, tahu-tahu baik, pastilah disebut ada mau. Tapi kalau udah biasa, ini contoh aja ya. Jadi silakan kalau kita baca dengan menentukan jumlahnya, karena memang zikir itu ibunda. Seperti ibadah yang lain, ada yang ditentukan jumlah, waktu, jenis, tempat, dan cara. Ada yang tidak ditentukan. Yang ditentukan jumlahnya, kita tentukan jumlah. Yang tidak ditentukan, seperti doa Allahumma jannibni syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Itu doa untuk apa? Untuk campur suami istri. Jangan kita baca mau makan. Allahumma jannibni syaiton wa jannib. Memang artinya berlindung dari setan laki-laki perempuan, tapi tempatnya itu bukan mau makan. Yakni mau masuk mau campur suami istri. Nah itu waktu, jumlah, jenis, tempat, dan cara gitu ayatnya. Jadi yang ditentukan jumlahnya kita tentukan, apalagi ada fadilahnya tadi. Yang tidak ditentukan tidak usah kita tentukan, baca saja sebanyak-banyak. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Mantap ibu. Keluar dari ini Ustaz tentang sholat berjamaah. Di suatu masjid ada yang kalau sholat Allahu Akbar kata ustaznya, kata imamnya, baru makmumnya Allahu Akbar juga. Tapi di suatu masjid lain pernah saya ketemu bareng Allahu Akbar kata imamnya, Allahu Akbar juga jamaahnya. Yang betul yang mana Ustaz? Yang betul adalah ju'ilal imam itu dijadikan imam itu untuk diikuti, bukan untuk dibersamai. Jadi ayahanda ibunda, sholat berjamaah itu fungsinya imam itu untuk diikuti, bukan
bukan dibersamai. Kata Nabi, kalau imam takbir, kamu takbir. Kalau imam ruku, kamu ruku. Bukan kata Nabi, kalau kamu bersolat berjamaah sama imam, sama-samalah takbir, sama-samalah ruku. Tidak. Nabi bilang kalau imam takbir, berarti kalau imam sudah selesai bergerak, sudah selesai bacanya Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Itu bahkan ada ancamannya ibunda. Siapa yang mendahului imam, kata Nabi, maka dia akan dirubah kepalanya kepala keledai. Ini ada ancamannya. Nanti boleh jadilah kita khusus sholat jamaah itu bisa kita pelajari dengan baik. Tapi jadi imam juga, mbok ya, jangan kasih kesempatan makmum itu mendahului. Misalnya apa, terlalu panjang nian takbirmu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Karena jangan pakai jeda. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Ada jeda. Imam makmum pun ada sabar, dia nak makan kuah lontong tadi. Ingat, jadi imam juga harus tahu gimana ini. Jadi makmum juga. Kita jangan bergerak, gak boleh mendahului imam. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Ngapa jadi berjamaah, jadi makmum kalau tidak mengikuti imam. Imam itu supir, kita ngikut. Supir itu berapa? 1 atau 2? 1. Tahu tumburan mobil kalau supir itu. Belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok belakang. Nah, imam itu 1. Makanya imam itu juga berilmu. Jadi makmum juga berilmu. Jangan imam aja berilmu, makmum juga tidak berilmu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau makmumnya berilmu, dia memberi kesempatan imam untuk menyapa dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tarik nafas. Amin. Jangan dipecik. Maghdubi alaihim waladdallin. Kata Nabi, siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya, dikabulkan doa. Jadi imam, ikuti imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan sudah cepat kencang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kadang juga imamnya gak berilmu. Jadi imam tuh jamaah, ya ada orang tua, ada anak-anak. Saya dulu salah saya udah kecil, karena kiai kami di kampung, namanya kiai kampung, ada untuk ilmu dan belajar. Jadi bukan menyuruh rapat, jangan mendahului imam, malah disuruhnya kami. Semoga Allah mengampuni beliau. Malah disuruhnya kami amin kencang-kencang, amin tuh kue, amin tuh kue. Malah saya awan amin itu sampai keluar udah leher. Harus jadi imam itu kan, kayak saya di sini lah. Saya tegur anak-anak. Itu anak-anak kalau udah ditegur berisik. Ditegur kita sama-sama, tapi dengan cara baik-baik. Alhamdulillah anak-anak bisa kan tenang. Betul. Kalau udah tenang dia
orang yang. Tapi kalau kita biarkan, pelan-pelan ya, sapnya rapat. Ini terima kasih Ayunda Ibunda untuk pertanyaan seperti ini. Jadi yang betul sholat berjamaah itu tidak boleh mendahului imam. Setiap hari kita harus berjamaah itu kan 5 kali sehari semalam. Jangan mendahului imam. Kita benar-benar selesai imam baru bergerak. Jangan bergerak duluan. Nak mana? Cukup ya? Masalah imam kan. Imam itu kan berapa harkat itu Ustaz. Islam itu kan tasbih. Iya, ada apa? Ada apa? Yang didengar sholat dole. Iya, itu. Iya betul. Iya betul. Jadi ini berarti imamnya harus belajar tajwid. Nah, ini panjang persoalannya. Tajwid, yakni ada di situ tasdid, tigo terbalik, huruf yang di bawah angko itu harus double, dol, tidak bisa dibaca dolim, maknanya bisa berubah. Ya, silakan. Apa tadi? Cukup. Barangkali sampai di sini. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.